Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, apa kabar? Semoga kalian dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat datang kembali di channel Ama Anissa. Mulai hari ini aku panggil teman-teman semuanya dengan sebutan Minasang, yang artinya ya teman-teman semua gitu loh. Oke, langsung aja. Hari ini kita bakal membahas berbagai bahasan atau sharing ilmu terkait dengan Jepang lagi, masih all about Japan. And yang gak bakal kita bahas hari ini itu adalah apa sih yang gak boleh kalian lakuin nih kalau kalian ada di sini atau kalian pergi ke sini. Well, kemarin setelah kita bahas tentang berbagai hal terkait kata shock dan juga fakta-fakta yang memang benar-benar ada di sini, sekarang waktunya kita bahas buat hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat berada di Jepang. Kalau teman-teman belum nonton video-video aku yang sebelumnya, silahkan ditonton dulu, siapa tahu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kalian ambil juga. Ya, kita bahas dulu masalah yang pertama. Aturan yang pertama yaitu dilarang untuk memetik bunga, terlebih lagi bunga sakura. Udahlah ya, pastinya Minasang juga udah tahu banget tentang bunga sakura ini dan gak asing lagi di telinga Minasang yang emang mencintai Jepang atau menyukai hal-hal berbau dengan Jepang. Bunga sakura ini adalah salah satu bunga yang jadi ikon dari negara Jepang ini. Bunga sakura ini tuh mekar dari sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Juni, dimana dia itu hanya mekar sekitar 1 minggu, 7 hari sampai 10 hari kurang lebih. Dan bunga sakura ini bakal mekar di setiap tempatnya itu berbeda, atau di setiap daerah itu berbeda guys. Maksudnya berbeda waktu gitu ya. Dan ketika nanti nih bunga sakura udah mulai bermekaran, di mana-mana tempat, di hampir semua koin itu bakal berwarna pink dan it's magically guys. Kalau misalnya teman-teman atau Minasang ini berjalan-jalan atau main kesini dalam waktu yang pas banget sama lagi mekarnya bunga sakura, I hope you enjoy. Karena bener-bener indah banget. Bisa semua tempat tuh hampir warnanya pink gitu. Jadi aku harap Minasang semuanya berkunjung ke Jepang pada saat dan waktu yang tepat. Terlebih lagi tepat buat melihat sakura yang indah ini. Karena bunga sakura ini adalah sebagai ikoniknya dari negara Jepang, bahkan dipakai di salah satu mata uang di Jepang, yaitu mata uang 100 yen sebagai lambang negara, sehingga bener-bener dihargai banget gitu loh. Kalau misalnya teman-teman kesini terus tiba-tiba main, terus tangan tiba-tiba pengen metik bunga sakura kayak gitu, tolong ya. Tolong banget ya, kita jaga masing-masing aja, saling mengingatkan gitu. Oke, hal yang tidak boleh kalian lakukan yang kedua adalah berkaitan dengan transportasi. Sama Indonesia dan juga Jepang itu memiliki masing-masing plus minus dari transportasi yang digunakan. Tetapi kali ini kita bakal bahas tentang transportasi kereta. Nah, apa yang boleh kalian lakukan di kereta, apa yang nggak boleh kalian lakukan di kereta, yuk kita bahas. Oke, Minasang, setelah kita beli tiket kereta, selanjutnya kita pasti bakalan masuk ke arah atau rute dari gerbong masing-masing di kereta itu. Nah, di sini kalian juga dimohon untuk antri secara baik gitu. Setelah kita sampai di gerbong keretanya, kita nunggu kereta datang. Kemudian saat mau masuk itu biarkan dari kereta itu yang mau keluar terlebih dahulu untuk keluar. Kemudian kita yang akan masuk menunggu sampai orang-orang yang keluar tuh habis, baru kita masuk. Dan kita nggak boleh berisik di dalam kereta. Please, kalau misalnya ngobrol sama teman, itu volumenya harus lebih kecil daripada biasanya. Atau kalau mau dengerin musik itu biasanya kita pakai headset atau headphone atau earphone, suka-suka lah ya. Di kereta Jepang kita nggak boleh makan, kita nggak boleh minum. Sebenarnya boleh, cuman diusahakan diminimalkan untuk tidak mengganggu orang di samping kita gitu loh. Karena takutnya kalau misalnya kita lagi makan atau kita lagi minum terus ada satu hal yang tidak diinginkan, misalnya orang itu alergi dengan bau makanan samping kita, atau mungkin tiba-tiba air yang kita minum tumpah, itu akan mengganggu banget. So, please tolong hati-hati ya. Selanjutnya, Minasang, di kita semua nih nggak boleh dandan di kereta. Jadi ketika kereta berjalan, itu biasanya orang-orang santai, baca buku, dan juga ada yang dengan handphone, atau cuman diem aja gitu. Atau mungkin ada yang mau berangkat ke kantor buru-buru, tapi dia nggak sempat dandan. Sebenarnya itu nggak boleh di dalam kereta. Tapi ya terkadang sempat nemuin juga hal-hal kayak gitu, ya kita mau gimana gitu kan. Karena kita udah tahu peraturannya, jadi kita nggak boleh melakukan hal yang dilarang tersebut ya. Alright, Minasang, pindah ke peraturan selanjutnya yang tidak boleh kalian lakukan di Jepang adalah kalian memberi tips kepada pelayan ataupun
supir taksi biasanya. Berbeda nih dengan negara-negara lain kebanyakan, seperti juga bukan cuma Indonesia aja sih, seperti Amerika, kemudian banyak negara-negara di luar sana juga melakukan hal ini dengan wajar gitu. Tapi berbeda kalau misalnya kalian berada di sini. Seringnya orang-orang di luar sana ataupun kita kalau berkunjung ke restoran ataupun hotel, terus kita bagikan beberapa uang tips kepada para pelayan, itu dianggap lumrah dan juga ya bisa dianggap baik hati, mungkin seperti itu ya. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kita di sini, tolong jangan lakukan hal itu ya. Why? Kenapa sih kita nggak boleh melakukan hal ini gitu? Yang pertama, bagi orang Jepang hal ini tuh dianggap kurang sopan minasang. Karena bagi orang-orang sini itu ketika mereka bekerja dan juga sudah digaji, itu gaji mereka tuh sudah hal yang cukup gitu loh untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi kurang afdol mungkin menurut mereka kalau misalnya harus mendapatkan tambahan dari hal yang bukan hak mereka. Alasan yang kedua itu seperti biasa, kalau orang Jepang itu memang mengikuti peraturan dengan sangat baik. Yes, itu sebagian dari bisnis service yang dilakukan oleh para pengguna jasa untuk para tamu atau orang-orang yang menerima jasa tersebut. Atau bisa dibilang orang sini tuh menerapkan hal-hal seperti tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, seperti pepatah Indonesia. Ya semoga kita bisa benar-benar menerapkan hal ini di Indonesia juga gitu. Tapi gimana nih, kayaknya bisa nggak ya kita bakal nerapin hal ini di Indonesia? Oke, kita beralih ke selanjutnya, yaitu hal yang gak boleh kalian lakukan kalau misalnya kalian di Jepang, dan auto bakal dilihatin sama orang-orang banyak kalau kalian lakukan hal ini. Oke minasang, sebelum musim corona nih ya, kalau misalnya kita lagi flu, ya udah biasa aja kan ya kita keluar rumah, kita santai, terkadang juga bersin di jalan, terkadang juga kayak biasa. Tapi di Jepang udah berlaku lama banget kalau misalnya teman-teman minasang di luar sana lagi flu, lagi dalam kondisi yang kurang fit, dan yang terlebih mengganggu lagi adalah ketika pengen mengeluarkan ingus atau bersin, sebisa mungkin itu harus ditahan sampai kita menemukan toilet atau menemukan tempat-tempat yang benar-benar sepi dari orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya minasang lagi jalan-jalan terus dalam kondisi yang kurang fit terus pengen mengeluarkan ingus, itu nggak bisa sembarangan minasang. Minasang harus cari tempat yang lebih safety, lebih tenang gitu daripada biasanya untuk bisa mengeluarkan ingus. Ya memang sebegitu ininya mereka menghormati orang lainnya mereka, agar ya orang lain di samping mereka tuh bisa nyaman dengan ketika kita ngobrol bareng gitu loh. Jadi paham yang keempat ini jangan dilakukan di sembarang tempat. Kalau misalnya memang nggak tahan banget, ya udah suaranya dikecilin sekecil mungkin aja gitu. Oke, tadi beberapa hal yang nggak bisa kalian lakukan dan nggak boleh dilakukan buat teman-teman yang kalau lagi ke Jepang. Sebenarnya masih banyak banget hal yang baru yang belum saya ketahui juga, tapi setelah kita belajar sedikit demi sedikit, saya berharap juga bisa memperbaiki diri saya terlebih dahulu, kemudian juga teman-teman yang nonton video ini juga bisa lebih semangat untuk menerapkan hal-hal positif yang bisa diambil dari berbagai hal. Jadi mari kita terapkan hal-hal positif untuk selalu menghargai orang lain dengan hal sekecil apapun itu. Oke, minasang, tetap semangat, tetap ceria, dan juga pasti tetap sehat dimanapun kita berada. Harus positive thinking, selama kita masih bisa diberi kesempatan, kita harus melakukan yang terbaik. Alright? Oke minasang, thanks for watching this video. Jangan lupa buat minasang yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Terus tekan juga tombol loncengnya biar aktif kalau misalnya nanti ada notifikasi dari aku. Kalian bisa juga tahu informasi-informasi terkini seputar Jepang dan gimana sih hal-hal yang lagi viral dan banyak terjadi di Jepang saat ini. Oke? Dan jangan lupa buat komen di bawah, tekan tombol like juga, dan share video ini kalau bermanfaat kepada teman-teman kalian atau mungkin juga saudara kalian, siapapun yang ada di lingkungan kalian sekarang, silahkan di-share. Semoga ada ilmu yang bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.